gak sih kamu ngitung nilai rata-rata dari ujian kelas? Nah, itu namanya data tunggal. Tapi kalau nilai udah ratusan dan dibagi menjadi kelompok, itu namanya data tergolong. Nah, di video ini kita akan membahas mengenai data tunggal dan data tergolong. Bagaimana sih caranya biar mengolahnya tuh nggak pusing gitu loh. Tapi simak baik-baik ya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Husnul Hatimah 060. Di sini saya akan menjelaskan soal data tunggal. Data tunggal ini soal yang datanya belum dikelompokkan. Nah, di soal ini saya akan mencari rata-rata, median, dan modus. Ini adalah data tunggal yang datanya sudah tertera. Rata-rata dari data tersebut yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, jumlah data yaitu dihitung dari semua data ini dan dijumlahkan menjadi 1330. Nah, sedangkan banyaknya data itu dihitung dari keseluruhan data tersebut. Hasilnya yaitu 20. Nah, 1330 dibagi 20 yakni 66,5. Selanjutnya yaitu median. Median yaitu tertera 64 ditambah 66 dibagi menjadi 2. 64 ditambah 66 ini hasil dari nilai tengah dari data ini. 64 sama 66 dibagi menjadi 2 yaitu menjadi 97. Terus selanjutnya yaitu modus dari tanda data tunggal ini adalah 62. Karena 62 ini nilai yang sering muncul dari data tersebut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Ilham Saputra di 072 akan menjelaskan sedikit dengan mencari nilai rata-rata data tergolong. Nah, jadi di sini kan sudah ada tabel. Nah, kita ingin mencari nilai tengah itu caranya itu 40 sampai 44 itu nilai tengahnya berapa? Yaitu nilai tengahnya 42. Kemudian 45 itu sampai 49 nilai tengahnya 47. Nah, lanjut seperti bawahnya seperti itu. Nah, kemudian kita ingin mencari fx ini itu nilai ini 42 dikalikan dengan 3, itu hasilnya 126. Kemudian 47 ini dikalikan dengan 5, hasilnya ini. Nah, caranya juga seperti itu. Nah, kemudian kita mencari nilai rata-rata itu rumusnya seperti ini. Nah, jadi sigma F1 X1 ini, nah itu kan jumlahnya ada 1345. Nah, ini 25 ini dapat dari jumlah frekuensi ini. Nah, ini hasilnya 25. Nah, kemudian ini 1345 ini dibagi 25, hasilnya 53,8. Nah, jadi ini rata-rata tersebut. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang mencari median dari data tergolong. Sebelumnya perkenalkan, saya Catur Wulandari dengan NIM 063. Untuk mencari median dari data tergolong, kita harus memasukkan rumusnya sendiri. Memasukkan rumusnya terlebih dahulu. Yang pertama B itu adalah tepi bawah dari kelas median, kemudian L luas atau panjang kelas, M total frekuensi, F besar frekuensi sebelum kelas median, dan F kecil adalah frekuensi dari kelas median itu sendiri. Untuk B tepi bawah kelas median, untuk mencari tepi bawah kelas median, kita harus tahu dulu nilai tengah dari frekuensi dari data ini. Frekuensi totalnya adalah 25, kita harus mencari nilai tengahnya. Berarti nilai tengah dari 25 adalah 13. Nah, 13 ini berada pada kelas keempat. Nah,
Tapi bahwa kelas median ini berarti satu tingkat di atasnya, berarti 54,5. Ditambah L luas atau panjang kelas yaitu rentang antara 55 sampai dengan 59. Berarti 5 kelas. N total frekuensi 25 dikurangi frekuensi sebelum kelas median. Frekuensi kelas median kan ini 8, berarti frekuensi sebelumnya adalah ini. Totalnya 11 per frekuensi dari kelas median itu sendiri yaitu 8. Nah ini pengerjaannya harus dikurung dulu ya, karena kalau nggak sesuai ini biasanya hasilnya akan berbeda. Jadi yang pertama di jumlah adalah yang ini 54,5 tambah 25 di 20 ini hasilnya adalah 1,5. Lalu dikerututkan lagi 54,5. Nah, itu tadi adalah cara untuk menyelesaikan median dari data tergolong. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Aliza, NIM 05 Selanjutnya, saya akan meneruskan dari rata-rata median sekarang modus. Nah, modus sendiri itu rumusnya ada B yang dimana itu lebih bawah kelas modus ditambah L yaitu luas atau panjang kelas. Terus D1 dibagi D1 tambah D2, dimana D1 itu adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya, dan D2 itu adalah selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi setelahnya. Nah, tadi kan di bagian median sudah terjawab lebih bawah kelas mediannya sama luas atau panjang kelasnya. Jadi kita tinggal cari aja dari median. Nah, sekarang D1 itu kan selisih antara frekuensi modus dengan sebelumnya. Tadi kan berada di kelas 4 dan frekuensinya 8. Dan frekuensi sebelumnya yaitu 3. Jadi 8 kurangi 3 yaitu ada 5. Nah, D1-nya juga sama, 5 ditambah D2. D2 kan selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi setelahnya. Jadi 8 dikurangi 6 yaitu 2. Nah, setelah itu jumlahkan ditambahkan hasilnya yaitu 58,0. Dispersi data atau dispersi data itu maksudnya adalah ukuran parameter atau statistik untuk mengetahui berapa besar penyimpanan data dengan nilai rata-rata hitungan. Nah, di sini ada dua mahasiswa yang berkuliah di IAIN yang bernama Odan dan Dedek. Odan itu sebenarnya Eng dan Dedek. Di sini dua mahasiswa itu mengikuti 6 mata kuliah yaitu PKN, MTK, Manajemen, Statistik, SPI, dan PJOK. Di sini nilainya berbeda, tapi hasilnya itu sama, yaitu 420 dan 420 jika dijumlah. Cara menghitungnya itu bagi
420 dibagi 6 sama dengan itu 70. Yang dimaksud di spesies data itu data tengahnya, cara menghitungnya 40 dan 90 itu data tengahnya adalah 50. Sedangkan yang odang itu nilainya 60 dan 75 itu nilai tengahnya adalah 15. Di sini yang lebih besar adalah yang miliknya odang. Karena apa? Karena nilai dari odang ini cenderung stabil, yaitu 60 dan 75 itu kan hasilnya di tengah 15. Sedangkan ini 40 dan 90 itu kan 50. Jadi di hasilnya itu tidak menentu, kadang baik dan kadang buruk. Sekian dari saya penjelasannya. Mohon maaf ada tutur kata atau penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.